Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Setelah melakukan PTS, penilaian tengah semester, hari ini kita akan lanjut membahas materi bab 3, yaitu mengenai relasi dan fungsi. Silahkan kalian buka buku LKS halaman 61. Bisa kalian baca sebelum memahami apa sih relasi itu. Ya, biasakan literasi ya supaya mengerti. Nah, selanjutnya pada halaman 62 di sini langsung akan dibahas mengenai pengertian relasi. Coba kalian perhatikan. Ada sebuah tabel. Tabel apakah ini? Yang pertama, himpunan mengenai nama-nama orang, dan yang kedua, himpunan mengenai jenis komputer. Nah, ini yang dinamakan relasi. Lalu bisa kita simpulkan bahwa Sani menggunakan komputer yang pertama, Ria, Mukti, Ade, dan juga Bima. Nah, dari sini ada yang menggunakan komputer yang sama, yaitu atas nama Sani dan juga Ade. Maka nanti Sani dan Ade bisa ditulis seperti ini. Cukup satu saja. Langsung saja ya. Relasi, istilah lain atau bahasa lain yang lebih mudah adalah hubungan. Di sini relasi adalah himpunan A ke himpunan B adalah suatu hubungan yang memasangkan anggota-anggotanya himpunan A dengan himpunan B. Nih, ini adalah himpunan A, ini himpunan B. Maka relasinya atau dihubungkannya adalah Sani dengan K1, Ria dengan K2, dan seterusnya. Nah, untuk menyajikan relasi itu ada 3 cara. Cara yang pertama itu menggunakan relasi berbentuk diagram panah. Yang kedua, relasi menggunakan berbentuk himpunan pasangan berurutan. Dan yang ketiga, relasi berbentuk diagram kartesius. Nah, yang pertama, contohnya masih membahas dengan yang tadi itu mengenai himpunan nama orang dan himpunan jenis komputer yang digunakan ya. Ini contoh gambarnya. Karena relasi berbentuk diagram panah, kalian lihat diagramnya nih. Ini himpunan A dan ini adalah himpunan B. Sani menggunakan komputer yang pertama. Ria menggunakan komputer yang kedua. Mukti menggunakan komputer yang ketiga, sedangkan Ade menggunakan komputer yang pertama sama dengan Sani, dan Bima adalah menggunakan komputer yang keempat. Ini yang dinamakan diagram panah. Cukup hanya menggambarkan ini saja. Ya. Cukup diagram panah. Cukup hanya menggambarkan ini saja. Nah, yang kedua, ini gambarnya. Yang kedua, relasi berbentuk himpunan pasangan berurutan. Kita menggunakan kurung kurawal. Misalkan nih, Sani, K1, karena di sini Sani menggunakan komputer yang pertama. Sedangkan Ria ini menggunakan komputer yang kedua. Maka cukup dituliskan Ria, K2. Mukti, K3, dan seterusnya. Jadi, kalau menggunakan himpunan pasangan berurutan itu cukup menggunakan ini saja. Nah, himpunan pasangan berurutan. Dan yang terakhir, diagram kartesius. Nah, ini namanya diagram kartesius. Ya, kalian sudah mengetahui mengenai koordinat kartesius ini nih bentuknya nih. Ini himpunan A, nama-nama orang, dan ini himpunan B, jenis komputer yang digunakan. Karena Sani menggunakan komputer yang pertama, maka diletakkan noktah atau titiknya. Lalu Ria yang kedua, Mukti yang ketiga, dan yang lainnya. Ya, bisa dipahami. Kalian coba baca lebih jelas lagi supaya lebih paham. Ada 3 penyajian relasi. Yang pertama menggunakan diagram panah. Yang kedua menggunakan himpunan pasangan berurutan. Dan yang ketiga menggunakan diagram kartesius. Mudah sekali, tidak perlu menggunakan hitung-hitungan. Tetapi di sini kalian diuji untuk keterampilan kreatifnya seperti apa, menggambar diagram panahnya yang rapi,
menuliskan himpunan pasangan berurutannya juga yang berurut, dan juga menggambar diagram kartesius. Seperti itu. Terima kasih.